Halo sahabat satwa, kembali lagi dengan channel kita Sahabat Satwa. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang beberapa tips untuk memelihara sugar glider atau berternak sugar glider agar teman-teman itu nggak biar kebersihannya terjaga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah mempunyai sugar glider atau baru yang mau berternak sugar glider. Nah, teman-teman wajib tahu jangan sampai ntar nyesel ke depannya gitu. Jadi, inilah beberapa tips singkat, tips yang sederhana untuk memelihara sugar glider. Ketika teman-teman mempunyai sugar glider, kita langsung tunjukin aja ya ke model kandangnya. Itu gini, kandangnya itu kalau misalnya untuk yang 2 ekor atau sepasang itu nggak perlu besar juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian sering mainin ya biar dia nggak bosan. Untuk sugar glider kandangnya kecil segini, ini 2 kilan ya, segini kecil bisa. Nah, untuk tipsnya adalah sugar glider itu kandangnya itu mudah kotor dan kalian bisa lihat di sini pasti banyak kotoran-kotoran seperti ini. Walaupun dibersihkan setiap hari pun pasti akan ada kotoran-kotoran seperti ini. Bercak-bercak seperti ini di kaca itu. Nah, itu yang gini. Ini dari bekas makannya sugar glider. Entah itu habis dari bekas dia makan dari bubur sun, terus dia bahasanya lepetin ke sana ke sini, atau dari kencingnya sugar glider. Seperti ini ya. Jadi, tips yang pertama adalah ketika mau memelihara sugar glider dan nggak mau kotor seperti ini, teman-teman buatlah belilah ini namanya wallpaper. Wallpaper seperti ini, itu gunanya bisa ketika memang teman-teman udah selesai atau mau bersihin, itu bisa diganti, bisa dicopot-copot gitu. Soalnya bersihinnya susah ya. Bersihannya susah, apalagi kalau udah kena tembok. Contoh seperti ini nih. Ini ada juga beberapa bercak. Ini masih bisa dihilangin. Jadi wallpaper itu kan kadang ada yang berminyak, ada juga yang enggak, jadi bisa dihilangin. Kalau misalnya nggak bisa ya harus dilepas, diganti. Saya kasih contoh. Jadi ada beberapa sebentar. Ini. Nah, ini di dinding dia nggak bisa hilang. Kayak gini. Nempel di dinding. Jadi ketika udah nempel di dinding, itu susah hilang guys. Apalagi mau udah disikat berapa kali pun susah hilang dia. Gitu. Itu tips yang pertama biar kandang itu atau di sekitar kandang rumah itu selalu bersih dari bercak-bercak sugar glider. Karena memang walaupun kita kasih gimana pun tetap dia pasti kotor. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nih. Kotor. Nah, ini kalau misalnya kalian mau memelihara sugar glider. Yang kedua, sleeping pouch. Kalau misalnya teman-teman nggak mau beli yang seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan kain seperti itu. Nah, kain yang itu kotor, cepat kotornya karena memang dia makan dari sini, makanya langsung kotor di situ. Itu pakai kain. Alhamdulillah. Ini saya nggak edit ya, biar teman-teman lebih ini aja. Saya juga malas ngedit aslinya ya. Jadi ini pakai kain ya. Saya pakai hoodie atau kupluk, itu kupluknya jaket saya pakai untuk sarangnya sugar glider atau untuk sleeping pouchnya sugar glider. Nah, ini diganti seminggu sekali. Sugar glider itu adalah hewan yang teritorial ya, teritorial. Dan memang sugar glider itu suka kencing di mana-mana dan BAB di mana-mana. Kencingnya kalau dia udah masih bayi atau masih baru mengenal bubur sun saja, itu kencingnya nggak bau guys. Cuma kalau misalnya udah kenal ulat Hongkong atau ya makan makanan yang lain yang berprotein tinggi, pastinya
kencingnya tuh bau guys. Jadi bisa keciuman kemana-mana. Jadi selanjutnya adalah ketika memang teman-teman nggak mau kebauan, di bawahnya dikasih pasir. Ini pasir wangi yang di bawah ini warna putih, pasir wangi. Cuma kalau pasir wangi itu sekali pakai ya. Jadi teman-teman cari pasir atau batu kerikil yang kecil-kecil itu, cari aja pasir untuk kucing di online shop atau di tempat pet shop gitu. Teman-teman nanti beli jangan yang sekali pakai. Kalau ini nggak bisa dicuci guys. Ini nggak bisa dicuci. Ini kalau dicuci langsung meleleh gitu. Memang awal-awal wangi, tapi kalau misalnya udah selesai ya sama aja sih. Oke. Ini yang part yang pertama. Yang pertama masih lanjut. Biar kita agak lamaan dikit ya. Agak lamaan dikit. Nah, ternak sugar glider itu bisa mempunyai 2 cara ya. 3 cara sebenarnya. Banyak caranya ya. Yang pertama dengan sistem sepasang seperti ini, jantan betina, bisa juga 1 jantan 2 betina. Dan yang terakhir adalah sistem koloni. Sistem koloni itu ada kriteria sendiri. Yang pertama, kalian wajib memeliharanya dari kecil. Kalau sistem koloni kalian mempertemukan yang udah besar, maka mereka bakal kelahi guys. Dan itu resikonya kematian. Bahkan bisa buntutnya putus, telinganya hancur, bisa kayak gitulah. Jadi jangan sampai mempertemukan yang udah besar baru dikoloniin. Dari kecil kalau mau koloni. Sistem 1 jantan 1 betina ini lebih efisien sebenarnya. Karena kenapa? Karena jadi nggak ada dampak untuk kelahi. Cuma ketika teman-teman memang takut ketika sugar glidernya hamil atau sementara input, teman-teman bisa pisahkan jantannya. Soalnya kadang ada kasus juga yang jantannya itu memakan joy sang indukan ya, jadi memakan anakannya sendiri seperti itu. Kalau 1 jantan 2 betina, ketika yang satunya atau betina yang satu sementara hamil, maka dipisahkan di tempat yang lain. Karena kenapa? Karena bisa diserang sama yang betina yang lain gitu. Nah, sugar glider ini bukan hewan yang setia. Jadi dia bisa dikasih 1 kandang 2 betina. Nah, ini guys, kandangnya itu mudah berkarat. Karena kenapa? Kita tahu bahwa air seni dari sugar glider itu mengandung asam nitrat. Nah ini, dia kencing seperti ini. Ditempelin ke tembok gitu. Makanya biasanya jadi kuning-kuning. Nah, ini lihat nih. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk yang part yang pertama. Nanti kita lanjutkan untuk part yang kedua.